Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 85. Seorang anak perempuan memeluk erat ibunya dengan wajah pucat dan tatapan ketakutan. Anak itu tersentak saat bangunan rumah mereka berderak dan bergetar seolah sedang terjadi gempa yang cukup kuat. Ibu, anak itu menangis seraya memeluk dan membenamkan wajah dalam pelukan ibunya. Jangan takut nak, kultivator dilarang menyakiti warga biasa. Ibu anak itu menenangkan putrinya, meski ia sendiri menangis tanpa bersuara. Ibu itu tidak ingin anak-anaknya semakin terpuruk dalam ketakutan. Pertempuran sudah berlangsung hingga malam hari. Prajurit dari kekaisaranmu tidak mungkin bisa bertahan melawan musuh yang berjumlah hampir 1000 orang andai Yu Yang dan Si Alien bergantian melindungi mereka. Dari kejauhan, Jenderal Meng Kai terlihat sudah geram, tidak sabar untuk memasuki medan pertempuran, di mana pasukan utama mereka seharusnya sudah sampai. Ia dengan gusar bertanya pada bawahannya, "Tenanglah Jenderal, Anda harus tetap mengikuti rencana yang sudah direncanakan. Jika semua abadi yang kita miliki bertarung sekarang, situasi akan semakin pelik jika mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan utama." Jenderal Meng terlihat sudah tidak bisa menunggu, bisa saja mereka salah memperkirakan kekuatan lawan. Sialan, meski berita yang dikirim oleh Cheng Jun mengenai penyerangan dari arah barat tidak salah, aku masih tidak bisa mempercayainya. Dari arah Sekte Bintang Hitam, terlihat murid-murid sekte bersama seorang tetua yang masih dalam kondisi baik datang untuk membantu. Ayo, kita tidak bisa berpangku tangan melihat mereka bertarung untuk kota kita. Tetua sekte lebih dulu maju ke dalam pertempuran untuk menaikkan moral murid-muridnya. Pria itu langsung memilih lawan yang sepadan. Sementara itu pertarungan antara Chung Chung Li sudah sangat jauh dari benteng kota. Ia yang sebelumnya dalam posisi menekan, kini berbalik menjadi orang yang ditekan. Di tubuh pemuda itu, sudah terlihat beberapa memar yang terlihat membekas berbentuk rantai. Senjata rantai yang digunakan oleh Lang Jia benar-benar menyulitkan pemuda itu. Pergerakan rantai cukup sulit ditebak seolah memiliki pemikiran sendiri. Lang Jia benar-benar sangat lihai dalam menggerakkan rantai, ia bebas menyerang dari berbagai sisi. Ia tidak membiarkan Chung Li untuk memaksakan pertarungan jarak dekat, karena dia adalah tipe petarung dengan jangkauan jarak jauh. Piton penelan bulan, satu energi menggumpal di sekeliling rantai besi dan berubah membentuk siluet ular piton dengan duri-duri tajam di sekitar kepala piton. Kepala piton itu menganga lebar seolah akan melahap mangsa. Rantai itu terus mengejar Chung Li yang terus menghindar agar tidak terlilit oleh senjata lawan. Seraya terus menghindar, ia menghimpun energi di bilah tombak dalam jumlah besar. Di ujung mata tombak energi pekat menggumpal membentuk tombak yang lep besar. Tombak penikam jantung. Chung Li langsung memutar arah terbangnya, dengan mengeraskan rahang, ia menusukkan tombak ke arah rantai piton. Hia, dua energi itu saling tekan hingga kedua energi menjadi tidak stabil. Lalu menghasilkan ledak keras. Mereka sama-sama terdorong ke belakang dengan berputar beberapa kali secara vertikal satu. Rantai Lang Jia terpental namun berhasil dikendalikan dalam sekejap. Sedangkan tombak Chung Li sampai terlepas dari genggamannya. Namun pemuda itu dengan cekatan menarik senjata itu kembali ke telapak tangan. Cih, bocah ini cukup merepotkan. Akan sangat memalukan jika aku yang dijuluki rantai Raja Neraka kalah dari anak kemarin sore. Gumam Lang Jia dengan napas yang sedikit memburu. Ia menatap tajam pada Chung Li yang juga dalam kondisi sama. Kau akan menjadi target pertama dari jurus tombak naga kembar, batin Chung Li seraya memutar senjatanya sangat cepat dengan kedua tangan. Saat ia berhenti memutar bilah tombak, ia melebarkan kedua lengan ke samping. Tiba-tiba saja ia sudah menggenggam dua senjata tombak berbentuk serupa. Hanya saja tombak di tangan kirinya terbentuk dari energi padat. Wajah Lang Jia mengerut saat melihat teknik yang dia pikir sedikit tidak wajar. Tombak di tangan kiri Chung Li terlihat sangat nyata, meski ia dapat merasakan dengan pasti jika senjata itu hanyalah kumpulan energi yang dipadatkan. Pasti membutuhkan banyak energi sejati untuk membentuk senjata itu. Tetua Sekte Pedang Dewa itu tidak ingin berlama-lama. Pertarungan sudah terlalu lama, ia menggenggam rantai dengan kedua tangan. Aku mengakuimu karena berhasil membuatku menggunakan teknik yang sudah lama tidak kugunakan, ucap Lang Jia mengalirkan energi sejati ke dalam rantai.
Rantai di tangannya bergerak, membentuk sebuah senjata seperti gada, namun, bentuknya tidak bulat sempurna. Anak muda, waktuku terlalu berharga untuk disia-siakan denganmu. Sangat disayangkan pemuda hebat sepertimu harus mati di usia muda. Lang Jia terlihat sangat percaya diri akan mengalahkan Chung Li dengan satu serangan berikutnya. Gada di tangannya terlihat bergetar dan mengeluarkan suara berderak nyaring saat rantai-rantai itu bergesekan. Di saat yang sama ia juga membentuk avatar, bayangan raksasa dirinya keluar dari lingkaran sihir yang berada di udara. Chung Li juga melakukan hal yang sama. Meski di udara, ia seperti menancapkan kedua tombak di tangannya. Tombak itu melayang diam di kiri dan kanan, lalu membuat gerakan untuk membentuk avatar, sama seperti lawannya. Avatar itu keluar dari lingkaran rune sihir, berdiri diam menghadap lawan. Sungguh tidak beruntung. Aku belum mahir mengubah avatar saat menggunakan teknik lain bersamaan, andai dapat lebih banyak waktu di kristal dunia. Batin Chung Li yang sudah memperkirakan lawan menggunakan transformasi avatar bersamaan dengan jurus yang tadi dia sebutkan. Tidak ada yang perlu disesali, aku sampai sejauh ini berkat keberuntungan surga, menguatkan genggaman pada senjatanya. Chung Li merentangkan kedua lengan, energi di tubuhnya dialirkan ke kedua lengan. Lalu dengan satu sentakan kuat, ia melesat ke arah lawan, diikuti oleh avatar raksasa di belakangnya. Ada yang berbeda dengan avatar anak ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari energi di sekitarnya. Meski melihat keanehan, Lang Jia tidak punya banyak kesempatan untuk berpikir lebih. Ia juga melakukan hal yang sama, terbang menuju lawan, dengan mengangkat gada ke atas kepala. Chung Li terkejut saat melihat gada di tangan Lang Jia terlihat membesar, diameternya lebih kurang setinggi tubuh manusia dewasa. Di saat yang sama, di tangan kiri avatar Lang Jia terbentuk energi seperti bola. Awalnya dia mengira akan melihat teknik pedang, ternyata dugaannya keliru. Hiya, mereka berteriak bersamaan. Chung Li mengatupkan rahang dan melemparkan kedua tombak ke arah Lang Jia. Lalu membentuk gerakan segel tangan. Dua tombak itu langsung berubah menjadi bayangan dua naga lengkap dengan tanduk dan kumis panjang. Di salah satu kepala naga terlihat bilah tombak Chung Li yang asli. Bulu kuduk Lang Jia meremang saat melihat dua naga yang terbang ke arahnya. Aku tidak mungkin kalah, meski sama-sama abadi. Bocah ini hanya tingkat 2, satu tingkat di bawahku. Matilah untukku, ucap Lang Jia. Tidak mungkin. Gada rantai di tangan Lang Jia hancur berderai setelah bertahan cukup lama dari naga kembar. Meski kedua naga juga hancur menjadi bintik-bintik cahaya. Di sisi lain, tinju avatar Chung Li beradu dengan bola energi di tangan avatar Lang Jia. Mereka berdua saling tekan sesaat. Lalu, ledakan keras terdengar sampai ke benteng kota Haifeng. Langit malam di tempat mereka bertarung tampak terang seperti siang hari. Namun itu hanya sesaat, setelah ledakan keras. Hari kembali gelap, awan bahkan terbang menjauh terkena hempasan angin dari sumber ledakan. Mata Lang Jia terbelalak saat tombak lawan menembus dadanya. Meski naga kembar juga hancur, tetapi bilah tombak tetap melesat menghujam lawan. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa di avatarnya jauh lebih kuat dari milikku, gumam tetua sekte pedang dewa itu dengan penyesalan. Tubuhnya terjun bebas jatuh ke permukaan bumi. Chung Li sendiri tidak dalam keadaan baik, ia berteriak lalu terbatuk darah saat tubuhnya terlontar. Tanpa kendali, berputar-putar di udara dengan pandangan kabur, ia mulai kehilangan kesadaran. Si alien yang tengah sibuk bertarung merasakan firasat buruk setelah melihat dampak dari pertarungan kekasihnya. Kakak Li, gumam gadis itu lirih. Bab 86, Chung Li yang melayang jatuh bersama dengan lawannya mengedipkan mata beberapa kali. Ia juga menggelengkan kepala berusaha agar tetap tersadar. Kepalanya terasa sangat pusing saat ini, dalam situasi kritis itu ia langsung mengeluarkan pil dan menelannya dengan cepat. Aku tidak boleh sampai kehilangan kesadaran, batinnya. Berusaha menambah kekuatan dari pil yang dia telan. Nasib baik sepertinya masih berpihak pada pemuda itu, ia masih bisa memulihkan diri di saat-saat akhir. Hanya saja, ia masih membiarkan tubuhnya melayang jatuh. Fokus pada pemulihan dirinya, hingga sudah sangat dekat dengan daratan. Chung Li kembali berusaha mengontrol tubuhnya untuk kembali melayang di udara. Lalu, mencari keberadaan tombak yang juga jatuh karena sebelumnya ia tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Setelah menemukan senjatanya, ia menarik
tombak itu dan menyimpannya, lalu mendarat di tanah dan langsung duduk bersila. Menelan satu pil lain untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Sebaiknya aku memulihkan diri dulu sebelum membantu yang lain. 4 senjata Yu yang terbang dan berputar-putar menyerang Biao Hu. Namun, lawannya masih menepis senjata itu berkali-kali. Ia berpikir keras mengusahakan untuk menjatuhkan lawan secepat mungkin. Karena rencana mereka untuk menghadapi Biao Hu bersama dengan si alien tidak berhasil. Ternyata ada lebih banyak ranah jiwa dan langit di pihak lawan. Si alien terpaksa harus menghadapi mereka agar tidak terjadi ketimpangan yang begitu jauh dengan pasukan kekaisaran. Yu yang menarik kembali senjatanya, ia melirik sesaat ke arah pertarungan si alien di kejauhan. Gadis itu terlihat tengah menghadapi 4 orang ranah jiwa. Kemunculan mereka secara tiba-tiba sedikit membuat Yu yang berpikir buruk. Kau tidak menduganya bukan? Kata Biao Hu tersenyum penuh arti. Dari jumlah kalian, bisa dipahami kalau kalian hanyalah pasukan pendahulu. Tapi, jangan berharap kalian mampu bertahan hingga pasukan utama datang. Setelah mengatakan itu, Biao Hu dan Yu yang menoleh ke arah yang sama. Beberapa robekan ruang kosong terlihat di atas benteng kota Haifeng. 3 orang muncul, 1 abadi, 1 orang ranah jiwa dan ranah langit, serta beberapa orang ranah bumi. Melihat kedatangan mereka, Jenderal Meng dan 3 orang bawahannya langsung keluar dan berhadapan dengan mereka. Yu yang langsung membeku. Itu artinya pasukan musuh sudah dekat dengan kota Haifeng. Mereka yang sudah pernah ke kota itu muncul lebih dulu dengan menggunakan teknik teleportasi. Pasukan mereka yang berjumlah sedikit mulai panik walau dijaga oleh si alien seorang abadi dan tetua bintang hitam. Malam semakin mencekam, suara bergemuruh terdengar di berbagai tempat. Ledakan dan teriakan kematian semakin sering terdengar. Saat ini jumlah dari pasukanmu dan sekte bintang hitam sudah berkurang setengahnya. Namun kondisi lawan juga tidak lebih baik. Kalah jumlah ahli abadi membuat ketimpangan. Hampir tidak terasa, tapi kondisi itu tidak berlangsung lama. Beberapa robekan ruang lain terlihat, orang-orang dengan pakaian perang kekaisaranmu muncul dari dalam robekan. Yu yang dapat melihat simpul senyum masam. Dari wajah Biao Hu yang melihat kedatangan orang-orangmu, juga dari kedua sisi yang berlainan. Arah terlihat iring-iringan kapal perang. Mereka sama berbelok ke arah satu dataran yang paling luas. Di wilayah Haifeng, seolah sama-sama sudah memilih tempat untuk menjadi medan pertempuran. Di dataran itu ahli-ahli yang memiliki teknik teleportasi sudah berkumpul saling berhadapan. Mereka keluar dari kapal begitu melihat musuh mengarah ke tempat itu. Semua pasukan dari kedua sisi yang tengah bertarung akhirnya memilih untuk menahan diri. Mereka mundur dan mengambil waktu untuk mencuri napas. Yu Yang dan Biao Hu masih diam tidak bergerak di posisi mereka. Saling tatap, bahkan hampir tidak berkedip. Dan cahaya matahari pagi mulai terlihat dari balik bukit di samping 2 orang itu. Di atas salah satu kapal kekaisaranmu, putrimu. Lian menatap benteng kota yang terlihat masih berdiri kokoh. Kaisar Muang beserta permaisuri dan Mu Jiao berdiri bersama gadis itu. Syukurlah mereka tidak bertindak keji pada penduduk kota. Muang tampak lega melihat keadaan warga kotanya masih baik-baik saja. Pasukan pendahulu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang tugas kita untuk melanjutkan, balas Mu Jiao seraya menatap siluet Yu Yang dan Biao Hu yang terkena cahaya matahari. 2 orang itu terlihat saling menyongsong untuk menyerang lawan. Terdengar suara ledakan saat mereka saling beradu jurus. Blar, seolah menjadi gong tanda pertempuran kembali dimulai. Serang! Kedua pasukan melompat turun dari kapal masing-masing. Langsung menyerbu dan menyabetkan senjata mereka. Wu Ren dan Dan Sulong juga terlihat terbang keluar dari kapal ke arah dataran yang kini sedang berkecamuk. Bukan hanya mereka, semua pendukung setia Kaisar Ying Su turut dalam pertempuran. Mereka dipimpin oleh Putri Ying Su Elan. Bagaimanapun, perang antara benua tengah dan kekaisaranmu terjadi karena perpecahan di antara kekaisaran Ying sendiri. Tidak mungkin mereka diam berpangku tangan. Yu yang seolah menari-nari di udara, meliuk ke sana kemari dengan senjata yang selalu mengitaru tubuhnya. Terkadang ia dan Biao Hu bertarung di darat, teknik avatar tentu saja sudah digunakan. Matilah untukku. Biao Hu terbang dari atas mengarahkan mata tombak yang dipenuhi oleh energi yang tampak seperti kilatan petir. Yu yang mengatup rahang, ia membuat gerakan. Memutar, semua senjatanya ditarik kembali. Daun-daun energi berwarna emas terlihat berjatuhan. Di sekitar gadis itu, keempat senjatanya yang berputar, cepat memunculkan pusaran angin.
Dedaunan yang berjumlah banyak itu terisap ke dalam pusaran angin. Kaulah yang akan mati. Yu Yang langsung mengarahkan pusaran angin. Membuat Biao Hu terkesiap. Ia berbelok arah untuk menghindar. Namun badai 1000 daun terus mengejarnya. Berusaha menebaskan energi dengan kilatan petir untuk menghancurkan teknik Yu Yang, tapi energi itu malah tertelan ke dalam badai. Sialan, gadis ini seharusnya Lang Jia yang menghadapinya, rutuk Biao Hu sesaat sebelum tertelak oleh pusaran badai. Ia meraung dan memekik keras saat tubuhnya tersayat-sayat oleh daun-daun emas. 4 tusuk rambut Yu Yang menancap di tubuh pria itu. Tubuhnya terombang-ambing di dalam pusaran hingga suaranya hilang tidak berbekas. Dengan satu teriakan keras Yu Yang, badai 1000 daun meledak, darah dan tubuh Biao Hu jatuh berceceran. Bahkan Yu Yang yang menggunakan teknik itu bergidik ngeri melihat akibat yang ditimbulkan oleh teknik pemberian WR. Ini pertama kali dia menggunakan jurus itu, ia tidak percaya jika badai 1000 daun ternyata lebih kuat dari perkiraannya. Gadis itu diam sejenak untuk mengatur napas. Dari atas kapal musuh, seseorang pria tua bertubuh kekar menatap ke arah pertarungan Yu Yang dengan kebencian. Napasnya terlihat memburu disebabkan oleh kemarahan yang membucah. Dalam satu kejapan mata ia sudah berpindah dari kapal dan mengejutkan Yu Yang masih mengatur pernapasan. Wajah gadis itu langsung pucat saat merasakan kekuatan lawan. Pria itu bukan abadi biasa, dari kekuatannya setingkat dengan Putri Mulian. Abadi tahap puncak, batin Yu Yang mundur. Beberapa langkah, ia tidak menyangka akan berhadapan dengan seseorang dengan kekuatan absolut begitu cepat. Yu Yang merinding saat melihat tatapan tajam pria itu. Ia adalah Master Sekte Pedang Dewa, auran membunuhnya membuat gadis sangat tertekan. Siapa kau? Aku tidak pernah melihat dan mendengar tentangmu, tanya pria itu dengan suara yang terdengar mengintimidasi. Dia mendengus kesal karena Yu Yang tidak menjawab pertanyaannya. Tatapannya penuh selidik menatap tajam, ia sedikit takjub. Seorang abadi tingkat 2 mampu menahan tekanan dari aura membunuhnya. Jiwa gadis ini ternyata sangat kuat. Jauh lebih kuat dari seorang alkemis, batinnya mulai merasa penasaran. Pantas saja Biao Hu berhasil dikalahkan, kekuatan avatarnya pasti jauh lebih kuat. Pelatihan seperti apa yang dia dapatkan? Aku tidak melihat ia menggunakan kekuatan inti api. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.